يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di awal tahun Hijriyah ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada Allah dan masih diberikan kesempatan untuk hidup. Maka nikmat yang agung ini selayaknya kita manfaatkan untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah hakikat nikmat yang sebenarnya. Banyak orang mengira bahwa dirinya tidak kaya-kaya, padahal kehidupan itu sendiri adalah kekayaan yang luar biasa. Berapa banyak orang yang kaya tapi mereka tidak bisa menikmati kekayaannya dengan sebenar-benarnya. Tapi tidak sedikit orang yang sederhana, dia bisa bahagia dengan apa yang ada pada dirinya. Dan itulah hakikat kekayaan. Kemudian lebih lagi dari itu, kenikmatan umur ini kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah. Ini juga nikmat yang patut disyukuri, yaitu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang mampu memanfaatkan nikmat kehidupan ini untuk sujud dan ruku di hadapan Allah. Maka ketika kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, maka kita bersyukur atas nikmat ini, melebihi besarnya nikmat dunia dan apa aja yang ada di dalamnya. Taib, pembahasan kita pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai beriman kepada para rasul. Sekarang masuk pada pembahasan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum beliau, dan juga memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh umat beliau. Ya. Untuk yang pertama, berjumlah banyak di antara keistimewaan beliau yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Karena di sana juga ada keistimewaan beliau yang tidak dimiliki oleh umatnya. Untuk yang pertama, yaitu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Bagian pertama, bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Sebagaimana Allah berfirman, "Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin."
Muhammad itu bukanlah bapa dari salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Suratul Ahzab ayat 40. Ayat ini awal pembicaraannya mengenai anak angkat dan bapa angkat. Maksudnya Muhammad itu tidak layak menjadi bapa angkat salah seorang di antara kalian, karena dia adalah seorang penutup para nabi dan rasul. Di sini disebutkan penutup para nabi, tidak disebut penutup rasul. Karena untuk menjadi rasul itu harus menjadi nabi dulu. Jadi yang ditutup oleh Allah itu pintu kerasulan. Pintu kerasulan itu adalah kenabian. Maka ada syubhat dari pengikut Ahmadiyah. Mereka mengatakan bahwa yang ditutup oleh Allah itu adalah pintu kenabian, bukan kerasulan. Maka memungkinkan Mirza Ghulam Ahmad itu menjadi rasul walaupun tidak menjadi nabi, kata mereka. Kita jawab, untuk menjadi rasul itu harus melalui kenabian. Ya, seperti seorang kalau mau menjadi seorang kolonel, dia harus melewati letnan kolonel atau pangkat-pangkat sebelumnya. Maka karena kerasulan pun demikian, dia memiliki jalan untuk menuju ke sana, yaitu kenabian dulu. Maka pintu kenabian ini ditutup, otomatis kerasulan juga ditutup. Nabi SAW juga mengaku, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi dan tidak akan ada lagi nabi setelahku. Kemudian keistimewaan yang kedua, maqam mahmud yang kita baca setiap selesai azan, wa ba'athu maqamam mahmuda, dan bangkitkanlah beliau dengan maqam yang terpuji, kedudukan yang terpuji. Yang dimaksud di sini adalah syafa'atul kubra nanti di mahsyar. Syafa'atul kubra yang terjadi di mahsyar. Allah mengatakan, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra ayat 79. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji ini sekali lagi adalah syafaat agung nanti di yaumil mahsyar. Sebagaimana di dalam hadis syafaat yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah akan mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar, baik orang terdahulu maupun orang kemudian, di satu tanah lapang yang putih jernih, berubah menjadi kemerah-merahan karena besarnya api. Sebagian dari mereka berkata kepada yang lain, tidakkah kalian melihat apa yang menimpa kalian ini? Itu kejadian di mahsyar. Tidakkah kalian merasakan apa yang terjadi pada kalian? Mengapa kita tidak mencari orang yang bisa memberi syafaat untuk kita kepada Rabb kita? Memang keadaannya sangat luar biasa pada saat itu. Maka mereka datang kepada Adam, kemudian kepada Nuh, kemudian kepada Ibrahim, Musa dan Isa alaihimussalam. Semuanya berkata, pergilah kepada yang lain. Sampai Nabi Isa berkata, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua mengatakan aku tidak pantas memberi syafaat, maka Nabi mengatakan, ana laha, akulah
yang berhak memberi syafaat ini. Beliau pun sujud di hadapan Allah hingga Allah mengizinkan beliau untuk memberi syafaat. Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, was'al tu'ta, washfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta, niscaya akan diperkenankan permintaanmu, dan berilah syafaat karena engkau sudah diizinkan memberi syafaat. Dengan keutamaan beliau atas semua makhluk terlihat, dan kekhususan beliau untuk kedudukan tersebut. Ya, dia memiliki kedudukan yang luar biasa nanti di Yaumil Mahsyar. Dan di saat itu juga beliau diajarkan oleh Allah nama-nama dan sifat Allah yang tidak pernah diajarkan di dunia. Maka beliau pun memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau ucapkan di sini di dunia ini. Nanti beliau ucapkan di hadapan Allah di Yaumil Mahsyar. Sekali lagi ini disebut dengan maqamam mahmudah atau syafaatul kubra. Keutamaan beliau yang ketiga yaitu luasnya risalah kenabian meliputi jin dan manusia. Jadi beliau itu nabinya nabinya jin dan manusia. Tidak ada nabi dari kalangan jin, nggak ada. Kita nggak tahu, seandainya ada nabi di kalangan jin, mungkin akan ada habib-habib lagi di kalangan jin. Lihat Allah katakan, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a." Wahai manusia, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semua. Kalian semua di sini adalah meliputi jin dan manusia. Meliputi jin dan manusia. Allah juga mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan kepada semua umat manusia. Allah juga mengatakan, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Maha berkahnya Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Demikian juga Allah katakan tentang kedatangan para jin. Wa id sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah ketika kami mengarahkan kepadamu wahai Muhammad serombongan jin yang mereka datang sengaja mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kalian untuk menyimaknya." Maka ketika diselesaikan bacaan Quran tersebut, mereka kembali kepada kaumnya sebagai jin-jin yang memberi peringatan. Ya, ayat ini turun ketika Rasulullah SAW diusir dari Taif. Kan dari Mekah ke Taif dulu, kemudian dari Taif diusir lagi. Seusai dilempar, seusai diusir dari Taif itu, beliau duduk termenung, tidak tahu arah, sambil mengadukan urusannya kepada Allah di bawah sebuah pohon anggur. Ya. Kemudian pada saat itu di tempat namanya Qarnul Manazil, Qarnul Sa'alib. Sekarang sudah berubah menjadi nama Qarnul Manazil. Di tempat itu Rasulullah SAW merenungkan kejadian yang terjadi pada dirinya.
Dan beliau mengira tidak ada lagi orang yang mau mendengar penyampaian risalah beliau. Tiba-tiba Allah menghibur beliau dengan ayat ini, bahwa ketika orang-orang tidak mau mendengarkan bacaanmu, ada makhluk lain yang datang mendengar, yaitu jin. Ini menunjukkan bahwa jin-jin itu mereka wajib mengikuti Rasulullah SAW. Karena di kalangan jin pun ada ahli bid'ahnya. Ada ahli bid'ahnya. Antum jangan kira di kalangan jin tidak ada bid'ah juga. Ada. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Jin. Dalam surat Jin Allah katakan, yaitu pengakuan para jin, kunna tara'iqa qidada. Kami ini berkelompok-kelompok yang banyak, kata jin-jin. Berarti ada jin yang mengikuti sunnah, ada jin melakukan apa? Bid'ah. Mengenai ayat itu diriwayatkan ada cerita Imam Sya'bi rahimahullah. Imam Sya'bi ini pernah didatangi oleh makhluk yang ditawarkan makanan. Dia ketika makan, nasinya naik sendiri ke mulutnya. Tamunya ini menaikkan nasi ke mulutnya. Berarti dia bukan malaikat ini, karena malaikat tidak makan. Ini berarti jin. Imam Sya'bi bertanya kepada tamunya, Anda mau makan apa? Dikatakan saya mau makan nasi, karena jin yang baik makan nasi juga. Kemudian Imam Sya'bi melihat dia mengangkat makanan itu tidak pakai tangan, tapi naik sendiri nasinya. Nah, ini berarti jin. Lalu ditanya, di golongan kalian, maksud kalian jin, kelompok yang paling buruk itu apa? Berarti ada ahli apa? Bid'ah. Yang ditanya di sini adalah perbuatan bid'ah yang menjadi sunnah. Kata jin-jin itu, yang paling buruk di kalangan kami adalah Syiah Rafidah. Apa? Ada juga Syiahnya mungkin. Jangan-jangan ada Habibnya juga itu jin. Ya. Yang mengaku keturunan Nabi. Nabi mana tidak tahu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah itu juga diutus untuk para jin, untuk diikuti dan ditaati. Mengenai kisah Imam Sya'bi tadi, antum bisa lihat di tafsir suratul jin, di tafsir Ibnu Katsir, ada di situ. Ini sudah disepakati oleh kaum muslimin, yaitu beliau diutus untuk seluruh alam, baik jin dan maupun manusia. Ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada semua makhluk, yaitu jin dan manusia, sekalipun di antara sebab turunnya adalah di kalangan bangsa Arab. Tidak ada satupun ayat yang hanya khusus terkait dengan bangsa Arab tertentu, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dan tidak ada seorang muslim pun yang berkata bahwa talak, zihar atau li'an atau had, mencuri, dan orang-orang yang memerangi dan lainnya hanya khusus bagi orang-orang tertentu saja, di mana mereka menjadi sebab turunnya ayat-ayat tentangnya. Maksudnya begini, ayat-ayat Al-Quran itu meskipun turun khusus menceritakan kaum tertentu, tetapi itu bukan buat mereka saja, namun untuk seluruh makhluk. Contoh, pernah terjadi perceraian dengan cara saling melaknat, turunlah ayat li'an. Dan itu bukan hanya untuk yang punya kasus ini, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Dimana kalau seorang suami dan istri sudah saling melaknat karena adanya tuduhan berzina, selamanya mereka tidak boleh lagi menikah. Jangan kata rujuk, menikah tidak boleh. Demikian juga zihar. Pernah terjadi zihar zaman Nabi. Apa itu zihar? Yaitu seorang menganggap istrinya sama seperti ibunya, sehingga dia tidak mau menyetubuhi istrinya. Namun ketika dia bernafsu lagi kepada istrinya, dia harus membayar kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Setelah tidak mampu, membebaskan budak. Ya. Jadi ini bayar kafarah buat mereka yang zihar. Ayat itu ada sebab asbabun nuzulnya, khusus kepada sahabat. Tetapi kalau terjadi juga kepada umat manusia,
maka itu hukumnya merata. Sehingga keluarlah kaidah al-ibratu la bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ayat-ayat itu diambil pelajaran darinya dengan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Bukan kekhususan sebab. Maksud kami di sini adalah bahwa sebagian ayat Al-Quran sekalipun sebab turunnya adalah urusan-urusan yang terjadi pada bangsa Arab, namun hukum ayat tersebut umum, mencakup apa yang dituntut oleh ayat-ayat tersebut dari sisi lafaz dan maknanya, apapun bentuknya. Dan Nabi Muhammad SAW diutus kepada jin dan manusia. Maka dakwah Nabi Muhammad SAW mencakup jin dan manusia dengan berbagai jenis dan ras mereka. Maka jangan menduga bahwa ada hukum dalam Islam yang hanya khusus bagi bangsa Arab saja. Sebaliknya, Allah mengaitkan hukum-hukum dengan label kafir dan mukmin, muslim dan munafik, yang baik dan yang buruk, berbuat baik atau zalim, dan nama-nama yang lainnya dalam Al-Quran dan hadis, yang semua itu hukum terjadi pada seluruh umat manusia, ya. Maka hukum rajam, hukum qisas itu sebenarnya meliputi seluruh kehidupan manusia dan jin, tidak khusus orang tertentu saja. Kemudian ayat yang paling gamblang yang menyebutkan ini, Allah katakan, ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum. Surat Al-An'am ayat 130. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepada kalian utusan-utusan dari kalangan kalian sendiri? Maksudnya di zaman kalian, di zaman kalian. Karena ada jin-jin di zaman Rasulullah SAW sempat merasa heran karena mereka sudah tidak boleh lagi nongkrong di langit, bahasa kita begitu. Karena mereka dulu itu punya tempat duduk di langit, punya tempat untuk mendengarkan kabar langit. Tiba-tiba mereka itu tidak bisa lagi duduk di langit itu, jin. Kalau mereka berani mendekati langit, maka mereka akan dilempar dengan bola api dan panah-panah berapi. Maka mereka pun berkeliling ke bumi setelah itu, sebelum tahu kehadiran Rasulullah SAW. Mereka jalan dari timur sampai barat bumi, sampai mereka dapati di suatu lembah yang bernama Mekah ada seorang yang sedang sholat, yang terkadang dikerumuni oleh bangsa jin, kadang dikerumuni oleh sahabatnya, dan kadang dikerumuni oleh musuhnya, yaitu Rasulullah SAW. Maka pada saat itu mereka sadar bahwa inilah sebabnya kenapa kenapa langit itu sudah tidak bisa lagi ditembus oleh jin untuk mencari berita langit. Dan ini juga termasuk keistimewaan Rasulullah SAW. Ya. Mengenai pengakuan jin, wa anna minna salihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Sudah kita sebutkan ayatnya tadi. Suratul Jin ayat 11. Kami ada yang soleh, ada juga yang selain itu, dan kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Demikian juga surat Jin ayat 14. Ya, ini keistimewaan beliau yang ketiga. Beliau diutus untuk seluruh makhluk. Keistimewaan yang keempat, yaitu beliau diistimewakan dengan Al-Quran. Diistimewakan dengan Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ini menjadi mukjizat yang menundukkan jin maupun manusia. Tidak satu pun dari mereka berani menjawab tantangannya. Mereka mengakui tidak kuasa mendatangkan yang seperti surat terpendek dari Al-Quran sekalipun.
padahal mereka adalah ahli kefasihan dan sastra dibandingkan para pengikut agama lainnya. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa kejahiliaan itu bukan karena tidak bisa membaca dan menulis, tapi kejahilian itu adalah tidak beriman kepada Al-Quran. Dan itu yang terjadi pada Al-Walid bin Mughirah, kepala sukunya Abu Jahal. Suku Makhzum memiliki kepala suku, sebagaimana suku Bani Hashim memiliki kepala suku. Di Bani Makhzum pun ada kepala suku yang namanya Al-Walid bin Mughirah. Itu ahli bahasa Arab, sastrawan, ahli syair, cara bicaranya juga sangat fasih. Namun dia tetap sebut jahiliyah karena dia melawan Al-Quran. Dan Al-Quran tidak ada yang bisa melawannya, sebagaimana diakui juga oleh Al-Walid bin Mughirah ketika Abu Jahal mengatakan Al-Quran itu syair. Kata Al-Walid bin Mughirah, tidak seperti itu syair, karena aku ini adalah ahli syair, sebagaimana kalian tahu. Keindahan Al-Quran itu luar biasa. Maka dia simpulkan keindahan seperti ini biasanya sihir. Ya, maka itulah kesimpulan akhir daripada kesesatannya Al-Walid bin Mughirah. Dan Al-Quran ini, ikhwani fillah azakumullah, adalah mukjizat yang akan senantiasa dilihat oleh manusia. Kemudian Al-Quran juga memiliki keistimewaan dibandingkan kitab yang lain. Kalau kitab yang lain, menurut pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa kitab-kitab lain itu hanya memuat ajaran, tapi tidak menjadi mukjizat. Sedangkan Al-Quran mencakup dua hal, memuat ajaran dan menjadi mukjizat. Dan ini pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, kalau tidak salah di penafsiran surah Al-Baqarah, dzalikal kitab, ya, atau yang semisal dengan ayat itu. Dan keistimewaan Al-Quran pun menjadi keistimewaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang bersentuhan dengan Quran ini pasti mulia. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Di antaranya Mekah dan Madinah. Antum tahu Madinah itu, kalau Mekah oke lah, dia adalah tanah haram sejak dulu, sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Madinah itu nama aslinya apa? Yathrib. Antum tahu arti Yathrib apa? Yathrib itu artinya tempat kecurangan, tempat peperangan, tempat kerusakan, tempat apa aja. Maka gara-gara kerusakan itulah dia dinamakan apa? Yathrib. Namun begitu pembawa Quran dan Quran itu sendiri dihadirkan di Madinah, di Yathrib itu, maka Yathrib itu berubah menjadi Al-Madinatun Nabawiyah, negeri kenabian, dan berubah menjadi nama Darul Iman. Karena negeri ini bersentuhan dengan apa? Al-Quran. Dan Madinah itu, ya kalau menurut ahli geologi, ahli batu, itu tempat yang mudah rusak, mudah runtuh. Karena di Madinah itu ada gunung magnet yang menunjukkan lemahnya bumi. Tapi kenapa dia kuat sampai hari ini? Jawabannya karena ketaatan manusia yang mengamalkan Al-Quran. Ya, demikian keistimewaan kitab yang mulia ini. Yang kelima, di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah
melakukan Isra dan Mi'raj ke langit, sampai ke langit tertinggi yang disebut dengan Sidratul Muntaha, ke tempat yang dari sana Nabi SAW mendengarkan suara goresan pena, sehingga beliau sedekat 2 busur atau lebih dekat lagi. Nabi Muhammad SAW itu pernah di Isra Mi'rajkan, dan belum ada Nabi yang seperti itu. Satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, kemudian sebelum subuh turun lagi. Ya, berapa kilo dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ada 2000 kilo, berapa ribu kilo gitu. Karena dari Mekah Madinah 500 kilo. Dari Madinah ke Tabuk kurang lebih 800 kilo. Itu sudah ada 1300 kilo. Dari Tabuk ke Syam ke Palestina masih ada jarak lagi. Bisakah dalam satu malam orang berangkat dari sana ke Masjidil Haram pada saat itu? Gak bisa. Kalau sekarang mungkin bisa pakai pesawat terbang. Itu nggak bisa. Lebih menakjubkan lagi, dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, disebutkan oleh ahli ilmu, kejadian Isra Mi'raj ini menggambarkan agama beliau ini tidak bisa dibendung oleh siapapun. Maka antum tidak usah sedih, banyak orang yang fitnah Wahabi, agama teroris. Mereka mau mematikan agama ini dengan lisan mereka, tetapi dengan kejadian Isra Mi'raj itu memberi isyarat bahwa langit 7 lapis bisa ditembus oleh Nabi. Bagaimana pula dengan bumi, maka agamanya akan menembus seluruh penjuru bumi ini. Kejadian Isra Mi'raj itu di antara pelajarannya, bahwa agama ini tidak bisa dihalang. Bayangkan antum jauhnya Arab Saudi dengan Indonesia, sampai juga di Indonesia agama ini. Berpulau-pulau, berlaut-laut, bersamudra-samudra. Bahkan orang Indonesia berangkat haji pakai kapal laut waktu itu. Saking luasnya penyebaran Islam ini. Demikian juga sunnah-sunnah Nabi di kota-kota, di desa-desa, bahkan mungkin di tempat-tempat di mana manusia khawatir menjalankan agama, di situ ada sunnah Nabi SAW. Ya, ini adalah isyarat dari Isra dan Mi'raj itu. Selain daripada sebuah kenyataan yang beliau alami, beliau bisa menembus sampai ke langit 7. Sedangkan kekhususan Nabi yang tidak dimiliki umat, tadi kan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Sekarang kekhususan Nabi yang tidak dimiliki oleh umatnya, hanya beliau yang memilikinya. Sebenarnya masih ada ini kekhususan Nabi yang lain yang mungkin tidak dituliskan di sini, yaitu beliau menjadi pembuka pintu surga. Beliau menjadi pembuka pintu surga, karena pintu surga tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi SAW mengetuk pintu surga, beliau ditanya oleh malaikat penjaga surga, siapa di luar? Dijawab, Muhammad. Saya Muhammad. Maka malaikat itu mengatakan, hanya gara-gara engkaulah pintu ini tidak terbuka kecuali setelah engkau datang. Dan ini adalah merupakan kebanggaan kita, di mana surga itu diketuk oleh Nabi yang diutus kepada umat terakhir ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, Allah mengkhususkan Rasulnya dalam urusan hukum-hukum syariat dengan makna-makna yang tidak disertai oleh siapapun dalam masalah kewajiban, pengharaman, penghalalan. Keistimewaan atas umat yang diberikan kepada beliau, kedudukan yang dikhususkan untuk beliau,
diwajibkan atas beliau hal-hal yang tidak diwajibkan atas orang lain, diharamkan atas beliau hal-hal yang tidak diharamkan atas orang lain, dihalalkan bagi beliau apa yang tidak dihalalkan untuk orang lain. Di antaranya ada yang disepakati dan di antaranya pula ada yang diperselisihkan. Jadi ada kekhususan buat Nabi yang tidak dimiliki oleh umat. Kekhususan itu ada yang diwajibkan buat beliau, tapi tidak wajib buat umatnya. Di antara yang diperselisihkan oleh ulama adalah sholat malam. Sholat malam itu bagi kita hukumnya sunnah, tapi bagi Muhammad SAW hukumnya wajib. Ini di antara pendapat para ulama. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhususkan juga tidak boleh menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hukumnya makruh bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi kita hukumnya boleh. Zikir tanpa berwudu. Tapi bagi Nabi hukumnya apa? Makruh. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya haram. Walaupun pendapat yang rajih salat malam itu juga sunnah buat beliau, sunnah buat kita. Namun itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang disepakati, yaitu hal yang dibolehkan buat beliau tapi tidak boleh buat kita. Di antara contohnya adalah menikah lebih dari 4. Itu khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan khusus. Di antara lagi yang diharamkan buat beliau yaitu memakan harta sedekah dan harta zakat. Beliau tidak boleh makan sedekah, tidak boleh makan zakat, termasuk keturunannya. Termasuk keturunannya. Di antara yang dibolehkan buat beliau puasa wisal. Puasa wisal itu puasa tanpa berbuka, besoknya nyambung lagi. Jadi kalau beliau puasa hari ini kemudian nanti berbuka, dia tidak berbuka sampai besok puasa lagi. Namanya puasa wisal. Dan itu untuk beliau. Karena beliau itu tidak sama dengan kita dalam urusan puasa. Beliau mengaku bahwa beliau itu dikasih makan langsung oleh Allah tanpa mengunyah, tanpa meminum. Di antara keistimewaan beliau juga yaitu beliau bisa melihat makmum di belakang beliau di saat beliau sholat. Maka ada makmum yang softnya bengkok padahal beliau menghadap ke depan. Beliau bisa melihat di belakang di saat beliau sholat, dan itu tidak berlaku buat kita. Di antara keistimewaan beliau juga yang tidak dimiliki oleh umat yaitu air ludah beliau obat. Ya, air ludahnya apa? Obat. Nah ini ditiru oleh habaib nih. Baru selesai rokok Marlboro lagi. Ya. Gitu semua dia kepada umatnya. Ini tidak berlaku untuk kita, hanya berlaku buat siapa? Rasulullah SAW. Demikian juga keistimewaan beliau mengenai keringatnya wangi. Keringat Rasulullah SAW wangi. Dan bersentuhan dengan tubuh beliau adalah keberkahan. Sebuah keberkahan itu bersentuhan langsung dengan tubuh beliau. Ini mengenai kekhususan yang dimiliki oleh Nabi yang tidak dimiliki oleh siapapun. Siapapun tidak punya hal ini. Contoh tadi air ludah beliau jadi apa? Obat. Tapi subhanallah para sahabat tidak setiap sakit datang kepada Nabi. Iya kan? Mereka tahu air ludah Nabi itu apa? Obat. Tapi tidak setiap orang yang sakit di zaman mereka datang kepada siapa? Rasulullah SAW. Bahkan mereka menggunakan tabib, menggunakan obat
kecuali pada kondisi-kondisi tertentu Rasulullah gunakan air ludah untuk berobat, seperti Ali bin Abi Thalib yang menderita sakit mata dan dia harus memimpin perang, maka Nabi pun meludah di matanya dan sembuh. Ya, dan itu khusus buat beliau. Kalau ada kiai yang melakukan hal itu, berarti dia ingin meniru sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Rasulullah SAW. Ya. Taib, ini mengenai kekhususan Rasulullah SAW, baik kekhususan dari kalangan Nabi maupun kekhususan dari umatnya. Kemudian mengenai Isra Mi'raj, ini juga termasuk kekhususan beliau dan ini dibicarakan khususnya. Isra Mi'raj itu adalah kejadian nyata di mana Nabi SAW naik ke langit dengan fisiknya dan ruhnya. Itu yang benar. Beliau naik ke langit menghadap siapa? Menghadap Allah atau tidak? Kalau dia menghadap Allah, berarti Allah itu di mana? Di atas, di langit. Dan banyak orang merayakan Isra Mi'raj tapi tidak percaya Allah itu di langit. Isra Mi'raj itu adalah sebuah kejadian yang menunjukkan benarnya sebuah keyakinan bahwa Allah itu ada di atas. Kalau Allah ada di mana-mana, untuk apa Nabi naik ke langit? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pendapat para ulama muhaqqiqin, bahwa Allah itu di atas, maka Rasulullah SAW menghadap beliau ke atas, menghadap Allah ke atas. Ya. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul 'alim innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata dalam tafsir beliau tentang ayat yang mulia ini, Allah memuliakan dirinya, mengagungkan kedudukannya karena kemampuannya atas sesuatu yang selainnya tidak mampu melakukannya. Maka tidak ada Tuhan dan Rabb yang benar selain Allah. Di mana Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Di sini Allah memuji dirinya sendiri. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba tersebut adalah Muhammad pada satu malam, yakni di tengah malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina, yang berada di Iliyah, markas para nabi sejak Al-Khalil Ibrahim. Karena itu mereka semuanya dikumpulkan di sana. Lalu Nabi SAW mengimami mereka di tempat dan markas tersebut. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah imam paling agung dan pemimpin yang didahulukan. Kemudian Allah menyebutkan sifat Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami beri keberkahan di sekelilingnya, yakni dalam hal tanaman dan buah-buahan. Linuriyahu, agar kami perlihatkan kepada Muhammad, min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran kami, yakni yang besar-besar, sebagaimana yang Allah katakan, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dia telah melihat tanda-tanda kebesaran Rabb-Nya yang besar. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. yakni Allah maha mendengar ucapan dan melihat hamba-hambanya. Kemudian kata Ibnu Katsir, Allah mendengar, melihat mukmin dan yang kafir, yang membenarkan dan mendustakan, juga maha melihat mereka, lalu dia memberi mereka apa yang berhak mereka dapatkan di dunia dan di akhirat. Ini Isra. Kemudian Mi'raj adalah kata timbangan dari Al-Uruj,
Ya, timbangan mif'al dari kata al-uruj, yakni alat untuk naik. Ia seperti tangga. Uruj itu seperti apa? Tangga. Tentang bagaimana bentuk dan hakikatnya maka hanya diketahui oleh Allah. Hukumnya sama dengan hal-hal gaib lainnya. Kita beriman kepadanya tanpa sibuk mencari tahu tentangnya. Jadi Mi'raj itu tidak sekedar naik, tapi dia melalui apa? Jalan. Jalan namanya Mi'raj. Mi'raj itu tempat naik. Tempat apa? Naik. Bagaimana bentuknya itu yang kita tidak tahu. Karena dia permasalahan gaib. Nah, yang seperti ini kaidahnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, segala sesuatu yang Allah berhenti tidak mau menjelaskannya, maka kita berhenti menjelaskannya. Kalau Allah kabarkan ada Mi'raj, tempat naik ke langit, maka sekadar itu kita yakini ada Mi'raj. Bagaimana bentuk tangganya itu tidak perlu dibahas. Sama seperti wajib beriman kepada malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Tidak perlu kita bahas apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak pernah dibahas jenis kelamin malaikat. Sesuatu yang tidak pernah dibahas oleh syariat, berhentilah kita membahas. Inilah makna daripada sebuah ungkapan akidah itu adalah tauqifiyah. Akidah yaitu berhenti bicara pada dalil saja. Setelah itu kita tidak menjelaskan kecuali apa yang dijelaskan oleh Allah. Nah, ini mengenai Isra dan Mi'raj. Isra artinya menjalankan, Mi'raj artinya tangga naik ke atas. Jadi Nabi SAW naik lewat tangga, namanya Mi'raj. Tapi sebagai itu yang bisa Anda sampaikan dulu di malam hari, di pagi hari ini. Adapun pembahasan kita berikutnya sifat Isra dan Mi'raj dari dalil-dalil, insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Karena ini panjang nih pembahasan Isra Mi'raj. Tapi ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Jemaah ada yang bertanya kan? Masih ada waktu. Cukup dulu? Udah syuruk ini? Belum. Maka ada yang bertanya enggak? Kalau tidak ada saya tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.